Selamat bertemu kembali para siswa SMA, MA, SMK, MAK kelas 10, kelompok wajib ya. Kita lanjutkan pembahasan kita di trigonometri dasar kelas 10, semester 2, part 3. Ya. Seperti biasa, buku referensi kita adalah buku matematika wajib ini ya. Buku matematika wajib ya. Kelas 10 Martin Grafindo. Jadi penerbitnya Grafindo kalau matematika wajib ya. Ini matematika wajib, bukan matematika peminatan. Kalau matematika peminatan, penerbitnya Ramawidya. Ya. Semua tulisan saya. Jadi semua yang saya tampilkan ini adalah apa yang saya tuliskan di buku saya, sehingga sebagai paket lengkap ada buku pelajarannya, ada video pembelajarannya. Ya. Oke. Kita lanjutkan ke rasio trigonometri sudut-sudut berelasi. Ya. Jadi kita akan melihat tanda dari rasio trigonometri sin cos tangen dalam setiap kuadran. Yang pertama adalah kuadran 1. Ya, kuadran 1 itu sudut lancip A di antara 0 sampai 90 derajat. Ya, Anda sudah lihat seperti ini. Ya, kuadran pertama ini P, X, Y. Anda lihat X-nya positif di sebelah kanan ya. Y-nya di sebelah atas positif juga, kalau R selalu positif. Maka di kuadran 1, sin A itu kan Y per R. Ya, sudah kita buat kemarin di part 2. Y-nya positif, R-nya positif. Jadi sinus di kuadran 1 positif. Kosinus pun demikian positif. Tangen pun demikian positif. Karena X positif, Y positif, dan R selalu positif. Jadi di kuadran 1, all itu maksudnya semua per rasio trigonometri. Sin, cos, tangen positif. Ya, oke. Sekarang bagaimana kalau di kuadran 2? Ya kan? Bagaimana kalau di kuadran 2? Ya, sekarang Anda lihat di kuadran 2. Ya, ini. Ya, ini yang merah. Jadi dia ada di kuadran 2 ini. Ya. Sudutnya antara 90 atau 100, sampai 180. Kalau di segitiga disebut sudut tumpul ini. Ya, Anda lihat. X-nya ada di kiri negatif. Y-nya di atas positif. Kalau R selalu positif. Jadi sinus A adalah Y per R. Ya. Y per R itu dihafalkan sudah ya, kan kita sudah tahu. Y-nya positif, R-nya positif. Jadi di kuadran 2 sinus positif. Kosinus gimana? Kosinus X per R. X-nya negatif. R-nya positif. Jadi di kuadran 2 kosinus negatif. Bagaimana tangen? Tangen Y per X. Y-nya positif, tapi X-nya negatif. Positif bagi negatif, negatif. Tangen juga di kuadran 2 negatif. Jadi yang positif hanya sinus. Jadi di kuadran 2, only sin plus in kuadran 2. Ya, only sin plus in kuadran 2. Bagaimana di kuadran 3? Ya, jadi ini. Ya, segitiga siku-sikunya ini. Kuadran 3. Sudut antara 180 sampai 270. Ya. Sin, Anda lihat, X-nya negatif di sebelah kiri. Y-nya juga negatif di bawah. Sin A adalah Y per R. R selalu positif ya. Y-nya negatif. Jadi sin negatif di kuadran 3. Kosinus X per R. X-nya juga negatif. Jadi kosinus negatif juga di kuadran 3. Bagaimana tangen? Y per X. Y negatif tapi X juga negatif. Negatif dibagi negatif plus. Jadi only tangen di kuadran 3 yang positif. Ya. Jadi only tangen plus in kuadran 3. Sekarang kuadran 4. Nah, ini yang ini ya, kuadran 4. X-nya ada di kanan positif tapi Y-nya ada di bawah negatif. Ya, sin A Y per R, Y-nya negatif. Jadi negatif. Sin A di kuadran 4 negatif. Bagaimana cos? Cos X per R. X-nya plus, R selalu positif, jadi plus. Jadi di kuadran 4, cos positif. Bagaimana tangen? Tangen adalah Y per X. Y-nya negatif, X-nya positif. Negatif. Jadi di kuadran 4, tangennya negatif. Jadi di kuadran 4, only cos yang positif. Gitu. Jadi akhirnya bisa kita definisikan
Simpulkan tanda rasio trigonometri dalam kuadran 1, 2, 3, dan 4. Dengan kalimat ini biasanya ya. Anak-anak itu pakai kalimat ini. All itu kuadran 1. All sin cos. Artinya di kuadran 1 semua positif, di kuadran 2 hanya sin, di kuadran 3 hanya tangen, di kuadran 4 hanya cos. Tentu dengan kebalikannya ya. Kalau sinus positif, kebalikan dari sinus positif juga. Oke, mari kita lihat soalnya. Dari buku Matematika Wajib Martin Grafindo ya. Jika diketahui sin A 3/5, tentukan kemungkinan nilai rasio trigonometri lainnya. Ya, jadi ada 6 itu ya. Oke. Sekarang apa ini? Sin A 3/5. 3/5 kan artinya positif kan? Anda sudah tahu sin itu positif di kuadran 1, all ya. Dan di kuadran 2, sin. All sin cos. Jadi kemungkinan pertama tentu A derajat dalam kuadran 1. Nggak ada masalah ya. Di kuadran 1, sin A derajat sama dengan Y per R. Anda sudah tahu di kuadran 1 itu kan Y-nya positif. Ya 3/5 ya. 3/5. Jadi Y-nya 3, R-nya 5. X-nya dihitung dengan rumus Pitagoras. 5 kuadrat kurang 3 kuadrat 4. Nah, dengan demikian kita bisa hitung cos. Cos itu apa? X per R. X-nya 4, R-nya 5. Tangen itu apa? Y per X. Y-nya 3, X-nya 4. Kemudian yang lain kebalikannya. Kosekan kebalikan dari sin. Jadi kalau sinnya 3/5, kosekannya 5/3. Kotangen kebalikan dari tangen. Kalau tangennya 3/4, maka kotangennya 4/3. Sekan kebalikan dari cos. Kalau cosnya 4/5, dia 5/4. Oke, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, hanya dalam kuadran 2. Kalau kuadran 1 saya tidak usah gambar karena dua-duanya semuanya positif. Kuadran 2 seperti ini kan? Ya. Ya, kuadran 2 seperti ini. Tadi apa? Sinusnya, ini kan kuadran 2. Sinusnya tadi 3/5 ya. Ya. Y-nya positif, jadi 3/5. Ini 3, ini 5. Ya toh? Nah, X-nya min. Karena dia ada di kiri. Dihitung dengan dalil Pitagoras, ini 4. Jadi X-nya min 4. Nah, itu aja yang penting ya. Nah, sehingga Anda kalau tinggal ngitung cos. Cos itu apa? Definisinya? Kalau sin kan sudah ya. Sin sudah jadi nggak perlu. Sin sudah diketahui 3/5 ya. Oke. Cos itu apa? X per R. Oke. X-nya berapa? Min 4. Min 4/5. Anda cek, benar nggak cos di kuadran 2 negatif? Benar. Ya. Di kuadran 2 kan hanya sin ya. Hanya sin yang positif. Tangen juga harus negatif kan? Itu. Tangen apa rumusnya? Y per X. Y-nya berapa? Nih, 3. Jadi nggak usah mikir, sudah ditulis. 3. X-nya min 4. Jadi hasilnya min 3/4. Gitu? Ya, negatif. Betul. Kuadran 2. Ya. Nah, ini tinggal kebalikan. Kosekan kan kebalikan sinus. Ya toh? Ini mau kebalikan sinus. Jadi kalau sinusnya 3/5, ini 5/3. Gampang ini mah. Sekan seperkos, kebalikan dari kos. Kosnya min 4/5, ya ini min 5/4. Gitu ya. Kotangan kebalikan dari tangen. Kalau tangennya min 3/4, ini min 4/3. Oke, seperti itu ya. Nomor 8, Matematika Wajib Martin Grafindo ya, dari soal buku itu ya. Jadi semua soal diambil dari buku ini dan pembelajarannya sesuai dengan buku ini. Maksudnya untuk membantu Anda karena Anda mungkin tidak berada tatap muka dengan guru Anda. Sehingga Anda perlu dapat bantuan dan juga nanti akan dibantu oleh guru Anda kan. Oke. Jika cos B min setengah akar 3, tentukan kemungkinan nilai-nilai rasio trigonometri lainnya. Sekarang cos, kalau tadi kan sin. Nah, cos itu negatif pada kuadran berapa? 2 dan 3. Ingat, di kuadran 4 positif ya. Kuadran 1 positif. Jadi pada kuadran 2 dan 3. Kita mulai dulu B dalam kuadran 2. Ini, kuadran 2 ini. Ya. Ini B-nya kan.
gitu. Ini kan Y, gitu. Y positif karena di atas. Ini kan, ini X, sama dengan tadi kuadran 2 ya, ini. X-nya nanti negatif gitu kan ya. Ini R. Nah, tinggal dimasukkan kan. Cos B, yang diketahui kan cos B. Cos B itu definisinya apa? X per R. Perhatikan. Nah, R selalu positif. X-nya negatif kan. Jadi min-nya harus di atas. X-nya min. Min, ini kan min akar 3 ya. Min akar 3 per 2. Nah, maksudnya itu R itu yang positif. X yang negatif. Jadi di sini X-nya min akar 3. R-nya 2. Nah, baru Anda harus hitung Y-nya kan. Anda lihat Y-nya di sini. Positif kan? Jadi positif. Karena dia positif di kuadran 2. Akar R kuadrat kurang X kuadrat kan? R itu hipotenusa ya. Jadi akar 2 kuadrat 4 kurang min akar 3 dikuadratin 3. Ya kan? Jadi hasilnya 1. Nah, jadi Y sama dengan 1. Nah, ini dihitung. Udah. Plus dia. Udah. Kalau sudah dapat X, Y, R ya udah. Tinggal ngitung yang lainnya kan. Habis cos apa? Sin ya. Anda mau ngitung sin. Sin apa definisinya? Y per R. Nah, Y-nya 1, R-nya 2. Nah, di kuadran 2 sinus positif. Betul kan? Positif. Apalagi tangen. Tangen B. Apa rumusnya? Y per X. Y-nya 1, X-nya min akar 3. Nah, jadi min sepertiga akar 3 ya. Karena kan di penyebut nggak boleh ada akar kan katanya. Jadi ini harus dikalikan dengan akar 3 per akar 3 ya. Bentuk akar tidak boleh ada di penyebut. Jadi di min sepertiga akar 3. Nah, ini tangan B. Sudah selesai. Yang sisa kan kebalikan. Cos sudah tahu. Kebalikan dari cos apa? Sekan ya. Jadi sekan B sama dengan, tinggal dibalikan, 2 per min akar 3. Dan sekali lagi, di penyebut nggak boleh ada akar. Jadi harus dikalikan akar 3 per akar 3 ini. 2 min akar 3 kali akar 3 per akar 3. Jadi hasilnya berapa? Min 2 per 3 akar 3. Nah, ya kan? Sekan kan kebalikan cos. Kalau cos negatif, dia juga negatif. Baru kosek kan? Kosek kan kebalikan dari sin ya. Kosekan kan kebalikan dari sin ini. Jadi 2 per 1. 2. Positif. Kemudian kotangen. Kebalikan dari tangen. Ya ini dibalik aja. Min 3 per akar 3. Min 3 per akar 3. Jadi hasilnya min akar 3. Nah, seperti ini. Ya. Ya, supaya Anda mahir, kita tiga-tiganya. Tadi sudah sin, cos, sekarang tangen. Kan gitu. Oke, kita ke soal berikutnya. Tangen sekarang. Jika tangen theta derajat sama dengan 8 per 15, tentukan nilai sin theta dan cos theta. Nah, perhatikan tangen theta positif. Positif itu tidak harus di kuadran 1 aja ya. Jadi Anda harus menjawab semua kemungkinan itu. Tangen theta derajat positif itu dalam kuadran 1 dan 3. Kuadran 1 udah jelas. X-nya itu positif, Y-nya itu positif, R selalu positif. Jadi nggak ada masalah. Anda bisa langsung ya. Tangen theta derajat adalah 8 per 15. Apa definisi dari tangen? Di Y per X. Kalau positif nggak ada masalah ya. Jadi Y-nya 8, X-nya 15. Tentu R-nya dihitung dengan dalil Pitagoras kan. R adalah akar 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Ya. Sama dengan berapa? 8 kuadrat itu 64. 15 kuadrat itu 225. Jadi 289. Kalau nggak salah ini 17 ya. 17. Jadi ini juga triple Pitagoras ya. Jadi ini juga triple ya. Triple Pitagoras.
yaitu 8, 15, dan hipotenusanya 17. Ya. Jadi 280, coba aja 17 kali 17. 9, 4, 11, 7, 1. 289 ya. Pas. Oke, dengan demikian sekarang kita bisa ngitung yang lainnya kan. Yang ditanya apa? Sin. Yang ditanya aja. Di sini yang ditanya cuma sin dan cos. Sin theta definisinya apa? Sin theta. Ya, sin theta definisinya apa? Y per R ya. Sin itu Y per R. Ya. Y-nya udah tahu. Ini. Y. 8. R-nya ini. 17. Oke. Cos theta. X per R. X-nya 15. R-nya 17. Nah, ini kalau di kuadran 1. Tapi kan dia bisa juga di kuadran 3. Ya, kemungkinan berikutnya di kuadran 3. Ya, tangen theta 8 per 15. Nah, kalau ini perlu kita gambar. Ya, untuk mengetahui X positif, Y positif. Kuadran 3 itu di 1, 2, 3. 3 di sini ya. Nah, ini tetanya kan. Ini kalau kita kesanakan, tegak lurus. Nah, ini X-nya kan. Di kiri, negatif. Y-nya di bawah, negatif juga. Kalau R sih pasti positif. Ya, jadi tangen itu apa? Tangen itu apa? Y per X. Ya, masalahnya Y-nya harus negatif, X-nya negatif. Ya nggak apa-apa. 8 per 15 itu kan sama juga dengan min 8 per min 15. Sama. Ya, asal dua-duanya dikasih min sama. Jadi ini artinya Y-nya min 8, kan gitu. X-nya min 15. Kalau R-nya sih tetap positif. R-nya sudah 17. Tetap positif. Nah, kalau sudah dapat ini kan tinggal ngitung. Jadi sin theta yang kedua ya, sin theta yang kedua di kuadran 3. Sin itu rumusnya apa? Y per R. Dan Anda sudah tahu di kuadran 3 sinus negatif. Y-nya min 8 tuh. Ya pas negatif. Cos di kuadran 3 juga negatif. Cos itu positif di kuadran 4 kan. Di kuadran 3 juga dia negatif. X per R. Jadi harus dicek min, betul. Min 15 per 17. Oke, ini sesuai dengan pertanyaannya. Kita nggak ditanya semua, yang ditanya hanya sin theta dan cos theta. Ya, inilah tanda-tanda dari sin, cos, tangen pada tiap kuadran yang bisa disimpulkan dengan satu kalimat, all sin ta cos. Kuadran 1, semua rasio positif. Di kuadran 2, hanya sin, tentu dengan kebalikannya, yaitu kosekan. Di kuadran 3, hanya tangen, tentu dengan kebalikannya kotangen. Dan di kuadran 4, hanya kosinus, dan tentu dengan kebalikannya sekan. Ya, lainnya negatif. Oke, kita lanjut sekarang dengan rumus-rumus yang berlaku untuk mentransfer sudut di kuadran 2, 3, 4 ke sudut lancip. Sudut di kuadran 1 ya. Ke sudut lancip. Kita mau transfer rumusnya seperti apa? Nah, Anda di kuadran 2 dulu. Ya, di kuadran 2. Di kuadran 2 kan yang ini nih. Nah, kalau saya gambar lagi ulang ya. Di kuadran 2 itu begini. Ya, saya gambar ulang. Nah, begini. Ini P-nya. P di kuadran 2. Nah, ini adalah A-nya. Nah, tapi yang kita definisikan kan bukan ini, tapi sudut ini. Ya, sudut ini sebetulnya kita definisikannya. Di sudut lancipnya maksud saya. Sudut lancipnya yang ini. Nah, jadi kalau Anda lihat hubungannya apa? Ya, hubungannya adalah ini A, ini 180 min A. Yang kita definisikan sebetulnya ini kan. Ini kan 180 ini. Ini ke sini tuh 180. Jadi hubungannya adalah 180 kurang A. Ya, jadi 180 kurang A. Itu hubungannya. Sin 180 kurang A, cos 180 kurang A, tangen 180 min A. Hasilnya ini sin A, ini cos A, ini tangen A. Cuma harus Anda lihat tandanya. Ingat all sin ta cos. Di kuadran 2 hanya sin yang positif. Nah, lainnya negatif. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah menghafalnya. Di kuadran 3 yang ini. Ya. Kuadran 3. Ini. Yang kita definisikan selalu ini kan. Kuadran 3. Ini.
Ya. Tapi yang kita hitung kan ini, ya. Coba lihat, ini P, Anda tarik ke sana kan? Yang Anda hitung kan ini. Bukan ini ya, tapi ini. Nah, apa hubungan ini dengan ini? Anda lihat, ini yang namanya A juga kan? Tapi A yang ditransfer, ini apa ini? 180. Ya, 180 ditambah A, supaya nyampe kan? Jadi 180 tambah A. Jadi kuadran 3 itu 180 tambah A. Kalau kuadran 2, 180 kurang A. Jadi sinus 180 plus A, cos 180 plus A, tangent 180 plus A. Nah, semua sama. Sin di sini sin, cos, cos, cos. Cuman tandanya gimana? Di kuadran 3. All, gitu, kuadran 1. Sin, kuadran 2. Ta, kuadran 3. Jadi hanya tangent yang positif. Nah, hanya tangent. Cos negatif, sin negatif. Inilah rumus di kuadran 3. Kalau mau dirubah ke sudut lancip. Oke, sekarang kuadran 4. Nah, kuadran 4 ini ada 2. Ya, yang pertama, kuadran 4 kan ini. Nah, ini P, Anda tariknya ke sana kan? Ini kuadran 4 ini. Nah, ini A, ini juga A. Kan gitu. Nah, kalau Anda lihat, ini adalah 360 kurang A. Ya kan? Ini A. Ini kan 360 ini. Ya. Satu lingkaran ini semuanya. Nah, 360. Kalau saya kurangi dengan A ya ini. Ya, jadi sudutnya 360 kurang A. Sin 360 kurang A, cos 360 kurang A, tangent 360 kurang A. Terus Anda lihat, di kuadran 4 only cos. Ya kan? Ini cos kan, sin ta cos. Hanya kosinus yang positif. Makanya hanya kosinus. Ya, lainnya negatif. Tapi ini juga bisa, kuadran 4 ini juga bisa ditransfer begini. Kalau kita bikin gini, ini adalah sudut positif. Ya, jadi ditarik dari X positif berlawanan arah jarum jam itu positif. Kalau begini, dari X positif tapi arahnya searah jarum jam, ini adalah sudut negatif. Jadi kalau ini sudut A, ini sudut min A. Nah, jadi bisa juga saya bikin min A. Bukan 360 kurang A, tapi min A. Jadi ini sin min A, cos min A, tangen min A. Hanya positif yang, hanya cos yang positif. Makanya ini, cos min A plus cos A. Tapi sin min A, min sin A. Karena harus min. Tangen min A, min tangen A. Nah, begitu. Inilah rumus merubah sudut di kuadran 2 ke kuadran 1 lancip, kuadran 3 ke kuadran 1 lancip, dan kuadran 4 ke kuadran 1 lancip. Kenapa harus dirubah ke kuadran lancip? Karena biasanya kita hanya menghafal rasio trigonometri sudut lancip. Ya, yang sudut tidak lancipnya tidak. Nah, sekarang kita ke contoh. Jadi buku ini sangat bagus ini ya. Teori, contoh, aktivitas. Ada aktivitasnya juga. Jadi kalau bagi guru bagus. Dia bisa suruh dulu muridnya melakukan aktivitas ya. Jadi ada aktivitas tuh ya. Ada aktivitas dan di akhir bab ada rangkuman. Ya. Di akhir bab ada rangkuman ya, ada aktivitas, ada rangkuman. Kemudian soalnya juga ada uji kompetensi. Nanti ada semester ya, ujian semester. Ya, semester 1 dan semester 2. Oke, ya jadi sangat bagus. Ini semua diambil dari buku ini. Oke, nomor 10, matematika wajib Martin Grafindo. Ya, bagaimana kita merubah sudut di kuadran 2, 3, 4 ke sudut ini, dan kita udah hafal sudut istimewa ya, pakai jari tangan tadi ya. Sin 0, 30, 45, 60, 90. Cos 0 ya, sudah hafal. Hitunglah tanpa menggunakan kalkulator. Sin 120 derajat. Nah, Anda tahu dulu 120 derajat itu sudut di kuadran 2 ya. Ya, transfernya 180 kurang alfa kan? 180 kurang alfa. Jadi 180 kurang berapa sama dengan 120? 60. Maka sudut lancipnya itu yang 60. Jadi ini sin 120 derajat sama dengan sin 180 kurang 60. Sama kan? Nah, ini akan jadi sin 60 nanti. Cuman sekarang plus atau min di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 ingat, sinus positif. Ya, sin ta, all sin positif. Makanya plus, ya, makanya plus. Nah, baru sin 60 itu apa? Anda sudah anggap ya, hafal ya. 60. 0, 30, 45, 60. Setengah akar 0, ya ini ya. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3. Nah, begitu cara ngafalinnya. Ya.
Jadi sinus 60 sama dengan setengah akar 3. Gini. Ya. Sekan 315. Kita nggak suka dengan sekan. Kita kebalikan dari cos. Seper cos 315. Jadi saya akan cari cos 315 ya. Nah, 315 ini sudut di kuadran 4. Karena lebih besar dari 270. Nah, di kuadran 4 rumusnya itu adalah 360 kurang alfa. Itu ke alfa kan gitu kan. Nah, jadi 315 ini 360 kurang berapa sama dengan 315? 45. Kan gitu. Terus nanti tandanya di kuadran 4, cos positif. Gitu. Ya. Jadi hasilnya cos 315 adalah cos 360 kurang 45 ya. Kurang 45. Ya. Sama dengan cos 45. Terus tandanya positif di kuadran 4 ya. Nah, sudah, cos 45 itu apa? Nah, cos. Kalau cos 0 di sini. 0, 30, 45, jari tengah ya. Nih, setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2. Setengah akar 2. Nah, tapi yang ditanya bukan cos, tapi sekan. Sekan kebalikan kan? Kebalikan dari cos. Gitu. Jadi 1 per setengah akar 2. 2 per akar 2. 2 per akar 2 ya akar 2. Nah, seperti ini. Ya. Tangen 210. 210 itu antara 180 sampai 270 di kuadran 3. Di kuadran 3. All sin ta. Hanya tangen yang positif. Ya kebetulan ini tangen. Jadi positif. Terus transfernya apa? 180 kan tadi plus alfa. 180 plus alfa menjadi alfa kan gitu. Sehingga 210 itu 180 tambah berapa? Tambah 30. Nah, sudut lancipnya 30. Jadi dia akan sama dengan tangen 30 kan gitu. Dan plus, karena di kuadran 4. Di kuadran 3. Kalau di kuadran 4 negatif. Gitu. Baru dihitung tangen 30. Kalau Anda sudah fasih dengan yang 5 itu, ya, yang cepat itu ya, ini 0, ya, 0 derajat ini ya, 90 derajat. Gitu kan ya. Kalau 0 itu 0, kalau tangen, kalau 90 tak enggak. Tak terdefinisikan kan. Ini yang 30, ini 45, ini 60. Nah, kita ditanya 30 kan. Habis 0 akar 3 kan? Seper akar 3, sorry. Habis 0 seper akar 3. Nanti ini dikalikan lagi dengan akar 3. Seper akar 3 kali akar 3, 1. Ini nanti kalikan lagi akar 3 kan gitu. Jadi ini 30, ini seper akar 3. Ya, kalau diinikan jadi sepertiga akar 3. Oke, ini jawabnya. Saya harap Anda mengerti bagaimana mentransfer sudut-sudut di kuadran 2 ke kuadran 1, kuadran 3 ke kuadran 1, kuadran 4 ke kuadran 1. Kuadran 2, 180 kurang alfa. Kuadran 3, 180 plus alfa. Kuadran 4, 360 kurang alfa. Atau kalau sudut negatif, min alfa. Kalau sudut negatif. Yang ketiga, hubungan sudut-sudut komplement. Ya, cofunction. Jadi ini ada cofunction. Cofunction ini adalah misalnya sinus. Ini cos ini cofunction dengan sinus. Artinya apa? Sin dan cos nanti yang jumlah sudutnya 90 akan sama. Itu yang disebut sudut komplement. Ya. Sekan, cofunctionnya adalah kosekan. Artinya sekan dan kosekan ini kalau jumlah sudutnya 90 maka nilainya sama. Tangen ko, ini selalu ada ko-nya, kotangen. Kotangen ini adalah ko dari tangen. Artinya apa? Tangen dan kotangen yang jumlah sudutnya 90, nilainya sama. Ya, itu yang disebut sudut komplement. Ya, di tangan Anda tahu tuh. Ya, sin 45 jari tengah, cos 45 jari tengah sama. Kenapa sin 45 sama dengan cos 45? Karena kalau 45 saya tambah 45, 90. Sedangkan sin dan cos itu cofunction. Ya, jadi contohnya sudut komplement itu 30 dan 60, jumlahnya 90 kan? 45 dan 45, 0 dan 90, 37 dan 53. Nah, ini ada kegiatan dengan melakukan kegiatan 63 halaman 211 di buku ini, ya, maka akan Anda peroleh kesimpulan ini. Jadi ada aktivitasnya.
Cos 90 min A, sin A. Ya, karena jumlahnya 90. Sin dengan cos, cot dengan tangen, tangen dengan cot, kosekan dengan sekan, sekan dengan kosekan. Kalau jumlah sudutnya 90, keduanya sama. Oke? Jadi seperti ini misalnya. Nyatakan rasio berikut ke rasio sudut komplemennya, sin 37. Nah, sin 37 itu dia akan sama dengan cofungsinya cos. Ya, komplement itu sudutnya kalau dijumlah 90, 37 tambah berapa? 90, 53. Gini maksudnya, ya. Kemudian kalau B, kosekan, ya, kosekan itu dengan sekan toh. Komplement berarti 30. Kotangen dengan tangen. Kotangen dengan tangen, ya, cofungsinya dengan tangen. 90 kurang 85, 5. Nah, ini maksudnya. Ya, seperti itu. Saya harap Anda mengerti. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya ya. Rasio sudut negatif sudah ya. Kadang-kadang kita dikasih sudut negatif ya. Rasio sudut-sudut negatif sudah kita rumuskan sebelumnya untuk rasio sudut-sudut dalam kuadran 4 ya. Anda temukan di kuadran 4 hanya cos yang positif. Nah, makanya hanya cosinus yang positif kan. Jadi sin min A itu min sin A. Tapi kalau cos min A sama dengan cos A. Tangan min A sama dengan min tangan A. Tentu ini sama dengan lawannya. Sekan min A tentu sekan A. Tapi kosekan min A, min kosekan A, kotangen min A, min kotangen A. Di dalam buku itu nyatakan dalam sudut lancip. Ya, gampang aja kan. Misalnya A, sinus min 15. Ingat, untuk negatif itu hanya cos. Lawannya sekan. Hanya ini yang positif. Lainnya negatif. Jadi ini min sin 15. Ya. Cos, nah ini cos masuk kan di sini. Cos min 15 sama dengan cos 15. Gitu ya. Tangen tidak masuk. Ya, jadi kalau dipositifkan dia harus min. Gitu. Ya. Ya, ini nanti akhirnya bisa dapat ini ya. Kosekan masuk di sini enggak, berarti min. Nah, sekan masuk karena kebalikan dari cos. Jadi ini sama dengan sekan positif. Nah, ini enggak termasuk. Gampang kan? Oke, saya rasa gampang ya itu ya. Oke. Sekarang kita ke soalnya sedikit ya dari hitunglah rasio trigonometri sudut-sudut negatif berikut. Nah, ini kita kasih kita kan tidak hafal sudut negatif. Sin min sin 60. Ya kan? Baru ini kuadran 1, kalau kuadran 1 sudah tahu ya. Anda sudah lama mahir pakai tangan itu, ini setengah akar 3. Ya. Cos min 180. Jadi cos 180. Terus 180 itu di kuadran 2 kan? Kuadran 2. Berarti saya harus rubah, kalau di kuadran 2 itu 180 kurang ya. Jadi cos 180 kurang berapa? Sama dengan 180, 0. Nah, yang lancipnya 0. Cuma di kuadran 2, kosinus negatif. Ingat, kuadran 2, cos negatif. Ya, kuadran 2, cos negatif. Jadi ini sama dengan min cos 0 derajat. Nah, cos 0 derajat Anda sudah tahu, sudut istimewa 1. Gitu. Tangen min tangen, hanya cos yang positif kan. Baru di kuadran 2, ingat di kuadran 2 negatif ya. Di kuadran 2 tangen negatif. Nah, tapi ini sudah ada minnya min dari sono. Nah, kalau di kuadran 2 itu 180 kurang kan? 180 kurang. 180 kurang berapa? Ya kan? Sama dengan 150, 30. Jadi sudut lancipnya 30. Min dari sononya ya. Ini sendiri min. Kan gitu. Karena di kuadran 2 kan, min tangan itu. Jadi min tangen 30. Min tangen 30. Min tangen itu yang ini. Nah, kalau ini min dari sananya. Min kali min plus. Jadi plus tangen 30. Nah, kalau Anda sudah hafal, tangen 30 itu adalah sepertiga akar 3. Nah, begini. Nah, kalau ditanya kebalikan, kosekan min 225. Kita nggak ngerti kosekan. Bikin aja sepersin. Min 225. Jadi yang saya cari sinnya. Nanti baru saya masukin ke sini. Jadi yang saya cari itu sin
min 225. Ya. Sin negatif min ya, hanya cos yang plus ya. Nah, begini dulu, jangan kuadran dulu. Baru sekarang ini kuadran berapa? 3 ya, antara 180 sampai 270. Kuadran 3 sinus negatif ya. Ya, baru dicari lancipnya. Nah, ini min gini ya. Ini kan minnya dari sini. Lancipnya sinus berapa? Kuadran 3 180 plus. Ya, mencari sudut lancipnya pakai 180 plus. 180 plus berapa sama dengan 225 plus 45. Nah, ini sudut lancipnya. Nah, kemudian ingat di kuadran 3 negatif. Jadi ini sama dengan min. Ini sendiri min kan. Kuadran 3 min. Ya, ini kuadran 3 min. Min sudut lancipnya 45. Nah, min kali min plus. Jadi plus sin 45. Nah, sin 45 sudut istimewa Anda sudah tahu. Setengah akar 2. Begini. Ya, tidak terlalu susah. Ya. Sekarang kita buat soal. Jadi kita akan banyak soal sesuai dengan buku ini ya. Saya akan sesuaikan dengan buku ini karena itu untuk pemahaman ya. Jadi nomor 12, matematika wajib Martin Grafindo. Hitunglah. Nah, ini biasanya begini kan kalau soal ini. Sin 120 tambah 2/3 cos 30 plus 1/3 tangan negatif. Ini dulu. Ini di kuadran 2 kan. Jadi kalau di kuadran 2, Anda udah cepat ya kalau sudah mahir tuh, 120, 60 ini. 180 kurang 120, udah mahir dia. Sin 60. Cuman kuadran 2, sin positif. Oke, jadi plus. Ini 2/3, ini nggak ada masalah ini. Cos 30 udah nggak masalah. Cos 30 berapa? Ini 0,30, jari telunjuk ya, setengah akar 3. Nggak ada masalah. Nah ini min ya. Min 1/3 tangen 60. Ya, karena sudut negatif hanya kosinus yang positif. Oke, sudah di kuadran semua. Sudah dilancip. Sin 60 sudut istimewa setengah akar 3. Ini 1/3 akar 3. Kan gitu. Min 1/3 tangen 60 akar 3. Ini coret. Jadi hasilnya setengah akar 3. Kan gitu. Yang B, cos 210, cos 120. Ya, kalau sudah mahir nanti kan gitu. Tambah sin 210 per tangen 120 min kosekan 45. Nah, begini sama dengan berapa? Nah, mungkin yang agak yang kurang enak ini kosekan ya. Jadi sendiriin aja ini dulu ya. Kosekan 45 itu kebalikan dari sin. Ya, jadi 1 per sin 45 itu setengah akar 2. Ini naik ke atas 2 per akar 2. Jadi akar 2. Nah, itu sudah akar 2 itu. Nah, baru sekarang kita hitung kan. Jadi gini sekarang, ini kuadran berapa ini? 2. Anda sudah tahu kalau kuadran 2 itu 180 kurang. Jadi 60 ini. Pokoknya jumlahnya 180, 60. Jadi pasti cos 60. Baru tandanya. Di kuadran 2 cos negatif. Jadi ini min. Nah, begini ya. Tambah sama ini. Ini 210 di kuadran 3. 180 plus kan? 180 plus. Anda sudah tahu kan? 180 plus 30. Jadi ini sin 30. Baru tandanya nanti kan? Jadi rumus merubahnya ke sudut lancip dulu, baru tandanya. Kuadran 3 sinus negatif. Hanya di kuadran 2 dia positif. Jadi ini min. Nah, begini kan. Per, ini Anda sudah tahu 60. 180 kurang 120, 60. Kan ini atas sama kan dengan atas. Ini tangan 60. Terus kuadran berapa ini? Kuadran 3. 2. Kuadran 2 tangen negatif. Tangen negatif. Min. Nah ini udah. Ini mas sudut lancip ya. Ini akar 2. Udah selesai. Tinggal masukkan. Cos 60 setengah. Min. Sin 30 setengah. Gitu. Per. Tangan 60 akar 3. Min akar 2. Nah, ini kalau ini sudah aljabar. Min setengah, min setengah, min 1. Ini keluarkan min akar 3 plus akar 2.
Terus tidak boleh ada akar seperti ini, ya. Itu dibentuk akar. Ini namanya bentuk akar, ya. Merasionalkannya sudah ada di video saya, ada merasionalkannya. Anda cari aja bentuk akar, ya. Bentuk akar. Ini tentu dikalikan dengan akar kawannya, min. Jadi dikalikan dengan akar 3 min akar 2. Cuma kalau penyebut dikalikan itu, pembilang juga harus sama. Supaya sama aja dikali 1. Nah, min dengan min hilang kan. 1 kali akar 3 min akar 2, ya akar 3 min akar 2. Kemudian ini jadi akar 3 kuadrat 3 dikurang akar 2 kuadrat 2. Jadi hasilnya akar 3 min akar 2. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Teori yang terakhir untuk ini adalah rumus umum rasio trigonometri sudut-sudut lebih besar dari 90. Ya. Jadi ada kegiatannya ya, dengan melakukan kegiatan dari di buku pelajaran itu diperoleh. Tapi ini kelipatan dari 90 sekarang. N kali 90. N ini bilangan asli ya, mulai dari 1, 2, 3 plus minus A. Ya, itu dia sudut lancipnya sudah A. Cuman dia kapan cos, kapan sin. Kalau N-nya ini ganjil, itu ko. Ko-nya. Ko dari sin adalah cos. Kalau genap, tetap. Sin tetap sin. Nah, kemudian ini plus min tergantung dari kuadran. Kuadran ini di mana? Kalau di kuadran 1 plus. Ya kuadran 1 nggak perlu, pasti bukan kuadran 1 kan? Ya kuadran 1 plus lah. Kalau kuadran 2 ini. Sinus di kuadran 2 plus juga. Kalau ini di kuadran 3 baru dia min. Kuadran 4 min. Begitu ya. Ini yang dilihat ininya ya, dan sin. Oke. Ya ini untuk sin, makanya sin. Kalau ini untuk cos, ya cos. Dia positif di kuadran 1 dan 4. Jadi kalau ini kuadran 1 dan 4 plus. Kalau di kuadran 2 dan 3 nanti harusnya min, hasilnya min. Sama, ya. Kalau n-nya ganjil, cos jadi sin. Kalau n-nya genap, tetap. Ya, tangen pun demikian. Nah, yang paling penting itu. Sekarang kita lihat soalnya. Ya, sin 90 tambah A. Apa itu? Nah, Anda lihat, 90 itu kan 1 kali 90. Ya, sudut lancipnya tetap A. Ini pasti akan jadi A nanti kan. Nah, ganjil kan? Kalau ganjil ko. Jadi jadinya sin akan jadi cos. Cos A pasti. Nah, sekarang ini di kuadran berapa ini? 90 tambah A. 90 itu kan ini. Kalau ditambah A berarti ini kan. Berarti kuadran 2 ya. Ini di kuadran 2. Kuadran 2 sinus itu apa? Positif. Jadi ini plus. Nah, begini. Ya, jadi sin 90 plus A itu adalah cos A. Gitu. Kalau cos 90 plus A. Oke, sama. 90 itu 1 kali 90. Ganjil. Jadi ko dari cosinus. Sinus. Ya, sudut lancipnya pasti A. Ini sudut lancipnya kan. Oke, sekarang plus atau min? Kuadran 2 ya. Kuadran 2, ingat. 90 plus A kuadran 2. Kuadran 2 itu cosinus apa? Negatif. Jadi ini min. Nah, jadi ini min. Ya. Kalau cos 270 min A, biasanya kan itu. Kalau kenapa kan tidak 360? Kalau 360 min A kita pakai rumus di kuadran 4. Ngapain pakai rumus 90? Lebih cepat kan? Tapi kalau ini kan nggak ada rumusnya. Yang ada di rumus di kita kan 180 plus A. Nggak ada 270 min A. Oke, jadi ini kita bikin 3 kali 90. Nah, ya, sudut lancipnya udah pasti A. Ini apa? Ganjil. Kalau ganjil, cos akan jadi sin. Ini jadi sin A kan? Nah, sekarang ini di kuadran berapa? 270 kurang A. Ini 90. Sampai sini 180. Ini 270. 270 sampai sini. Tapi dikurangi A. Berarti balik lagi ke sana. Ya, kalau kurang kan balik. Ya, kalau kurang balik, kalau plus. Jadi kuadran 3, ya. Di kuadran 3. Nah, ini di kuadran 3 ternyata.
Nah, di kuadran 3 kosinus itu apa? Kuadran 3 kosinus itu apa? Positif atau negatif? Negatif. Jadi ini min. Nah. Kalau tangen, 270 plus A. Anda lihat dulu di kuadran berapa itu. Ini 270, tapi plus A berarti ke sana kan? Berarti kuadran 4. Tangen di kuadran 4 negatif. Makanya ini pasti min gitu. Baru ini dilihat 270 ini apa? 3 kali 90. Ganjil. Berarti hasilnya ko dari tangen, kotangen. Nah, seperti ini. Ya, saya harap Anda mengerti. Kita latihan satu soal lagi. Oke, kita ke soal terakhir untuk part 3 ini. Masih soal nomor ke-13, matematika wajib Martin Grafindo. Jadi sebetulnya masih ada satu soal lagi, tapi karena waktu kita akan masuk ke part 4, karena masih ada lagi part 4 ya. Termasuk identitas, bagaimana membuktikan identitas. Ya, bagian yang paling sulit bagi siswa kelas 10. Ya. Jika A adalah sudut di kuadran 2, jadi dia sudah bilang ya, sudut di kuadran 2. Dan tangen A min 2/3. Tunjukkan bahwa ini semua min 2/13. Oke. Jadi pertama saya akan bawa ini ke sudut lancip A. Setelah saya dapat sudut lancip A, baru nanti saya olah nilai sin berapa, nilai cos berapa, nilai tangen berapa. Oke, kita rubah dulu. Sin 90 min A, ini sudah ada rumusnya ya. Ini sudah ada rumusnya ya. Cos ya. Cos A. Karena apa? Jumlah sudutnya 90 kan. Cos A. Nah, sekarang yang ini 180 kurang A ini di kuadran 2 ya. Ya, di kuadran 2. Ini pasti jadi cos. Ini min dari sananya ya. Ini pasti jadi cos A. Cuman masalahnya negatif atau positif. Kuadran 2 hanya sin yang positif, cos negatif. Jadi ini min ya, jadi ini min. Nah. Oke, Anda sudah tahu per. Nah, ini tadi. Yang tadi ini tangen 270 plus A. Nah, ini. Ya. Jadi dibikin apa? 3 kali 90. Jadi pasti jadi kotangen. Ya, karena ganjil. Kemudian Anda lihat ini di kuadran berapa? Kuadran 4. Kuadran 4 tangen negatif. Jadi min kotangen A. Sudah ya. Saya nggak ulang. Ini min kotangen A. Plus. Ini kuadran 4 ya. 360 min A pas. Jadi pasti jadi kotangen A. Cuman sekarang di kuadran berapa ini? Kuadran 4. Kuadran 4 itu kotangen itu sama dengan tangen ya. Sama dengan tangen. Jadi di kuadran 4 hanya cos yang plus ya, kotangen min. Jadi ini min. Nah, begini. Jadi hasilnya cos A min cos A. Jadi 2 cos A ini. Per min 2 kotangen A. Nah, 2 dengan 2 dicoret. Jadi hasilnya adalah cos A per min kotangen A. Nah, ini hasilnya. Kita disuruh membuktikan sama dengan min 2/13. Ya, ini disuruh ini ya. Oke, sekarang kita hitung cos A. Yang diketahui tangen A kan. Tangen A min 2/3. A-nya di kuadran 2. Saya gambar ya. Kuadran 2 itu di sini. Ya. Tangen itu apa? Y per X. Y-nya ini. X-nya ini. Anda lihat, Y-nya di atas ya. Di atas sumbu X, positif. X-nya ada di kiri O, negatif. Oke. Biar tahu Anda. Jadi Y-nya harus positif, X-nya harus negatif. Ini kan min 2/3 kita nggak tahu ini. Yang mana yang min? Yang 2 atau 3? Sekarang harus diyakinkan. Ini plus, berarti di sini harus 2. Minusnya dibawa ke bawah. Nah, ini artinya Y-nya sama dengan 2. Kan begitu. X-nya sama dengan min 3. Begini. Baru kita hitung apa? Cos A. Cos A berapa? Rumusnya. Cos A. Cos A adalah X per R. Nah, di kuadran 2 harus negatif kan.
Ini lihatin, min 3, benar, negatif kan? R-nya dihitung dengan dalil Pitagoras dong. Akar 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Akar 4 ditambah 9. Akar 13. Ya, jadi ini akar 13. Nah, udah dapet ya cos A. Sekarang kotangen. Kotangen itu kebalikan tangen ya. Jadi tangen dulu lah cari. Tangen itu apa? Y per X. Di kuadran 2 harus negatif ya. Kuadran 2 harus negatif. Kita lihat, Y-nya berapa? 2. X-nya berapa? Min, negatif, benar. Ya, min 2 per 3, negatif, benar. Ya, nah, tapi kan kita disuruh carinya bukan tangen, tapi kot. Kot A. Kebalikan dari tangen ya. Tinggal dibalik aja. Ini berapa? 3 per min 2. Oh, ini disuruh membuktikan min 2 per akar 13, saya salah salinnya. Min 2 per akar 13. Ya. Saya salah salin min 2 per akar 13. Oke, benar. Sekarang kita masukkan min 2 per akar 13. Sekarang kita masukkan cos A berapa? Min 3 per akar 13. Ya. Harus sama dengan min 2 per akar 13 kan gitu. Ini ya cos A. Min kotangen A. Kotangen A ini. 3 per min 2. Nah, gitu. Min dengan min habis. Terus ini kita balikkan. Jadi ini jadi 3 per akar 13 dikali min 2 per 3. Hasilnya berapa? Min 2 per akar 13. Ya, jadi terbukti. Oke, itu yang soal kita yang terakhir. Ya, terima kasih atas kunjungan Anda kepada video pembelajaran kami. Jika Anda senang, silakan di like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman untuk belajar bersama. Anda baru kelas 1, kelas 10, kelas awal, yang merupakan fondasi atau dasar kesuksesan Anda nanti. Karena itu belajarlah dengan sungguh-sungguh, pelan-pelan, tetapi pasti. Pelajarilah dari buku pelajaran yang cukup bagus ini. Kemudian Anda punya video pembelajaran ini sebagai bantuan, karena ini sekarang pandemi, Anda tidak mungkin bertatap muka dengan guru Anda sesering mungkin. Sehingga saya membantu Anda dengan video ini, dan nanti guru Anda mungkin sebagai finishing touch. Sehingga Anda benar-benar mahir dalam matematika. Selalu semangat, belajar mandiri di rumah, dan saya yakin sukses bersama Anda. Terima kasih sekali lagi. Saya Martin Kanginan.